Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 3 Agustus 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, Ya, kami mengerti. maka berkatalah Yesus kepada mereka, Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang kerajaan Allah. Dikatakan dalam Injil, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Ikan yang baik dikumpulkan di dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Menarik kalau kita merenungkan kutipan Injil hari ini. Lewat perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan pada para murid, tapi sekaligus untuk kita semua, menjadi muridnya harus benar, harus baik. Sehingga suatu saat nanti kita bisa mengalami kebahagiaan kekal, kerajaan surga itu. Maka kalau kita mendengarkan itu, kita bisa mengatakan bahwa kerajaan surga itu tergantung dari bagaimana kita berjuang untuk menjadi orang yang benar, orang yang baik dalam kehidupan kita. Allah sudah mengaruniakan banyak kemurahan, banyak berkat untuk kita. Tapi apakah kita mensyukuri semua kemurahan Allah, semua berkat itu atau tidak? Dan Yesus sendiri sudah mengingatkan kita dengan perumpamaan bahwa hanya ikan yang baik yang dimasukkan dalam pasu dan yang buruk akan dibuang. Artinya hanya orang baik yang boleh mengalami surga, sedangkan yang lain tidak. Lalu pertanyaannya untuk kita, apakah kita termasuk orang baik atau tidak? Saya ingin mengatakan sekali lagi, hanya orang baik yang boleh masuk surga. Artinya kita harus berjuang menjadi orang baik. Dan menjadi orang baik itu adalah menjadi orang yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Menjadi orang yang selalu membuka hati, dibentuk, dituntun oleh Tuhan. Bukan menjalani kemauan kita sendiri. Memang kadang kita lupa bahwa pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kita terlena dengan segala keduniawian kita. Dengan mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Maka kita lupa bahwa yang dibutuhkan Tuhan pada akhirnya adalah kebahagiaan kita bersama Dia. Karena itu menjadi orang baik dan benar. Karena kita diajak hari ini untuk jangan menyia-nyiakan waktu Tuhan ini. Jadilah waktu Tuhan itu waktu penuh berkat, waktu yang berharga, waktu yang menjadikan kita semakin pantas di hadapannya. Maka ingat selalu kata-kata ini, hanya orang baik yang boleh masuk kerajaan surga. Kalau kita ingin menjadi kesatuan dengan Tuhan dalam kerajaan surga, tidak ada pilihan lain selain menjadi orang baik dan benar di mata Tuhan dan sesama. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.